Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di bumi yang luas, Ye Chen menginjak pedangnya dan perlahan bergerak maju, terlihat sedikit acuh tak acuh. Wah, bocah gila. Dengkuran kakek naga terdengar di benak Ye Chen. Ye Chen berkata, merekalah yang memprovokasiku lebih dulu. Kakek naga berkata, kau di tahap spiritual begitu menakutkan, jika kultivasimu lebih tinggi kau lebih menakutkan daripada monster bocah. Jika orang-orang tidak memprovokasiku, aku akan diam saja. Kata Ye Chen dengan ringan. Jika aku benar-benar memiliki kultivasi yang tinggi, jika ada yang memprovokasi, tulangnya akan menjadi gunung dan darah akan mengalir. Luar biasa. Kelihatannya bagus. Ku bilang, iya. Ye Chen mengerutkan kening saat dia menyelesaikan kalimatnya, matanya melirik ke depan, dan dia sedikit mengernyit. Saat berikutnya, kekosongan di depannya terpelintir, dan 8 pemuda berjubah darah keluar terlepas dari urutan mereka. Napas mereka kuat dan napas mereka hampir sinkron. Pada pandangan pertama, mereka semua adalah rekan satu tim yang baik dalam pertempuran kelompok. Orang-orang dari Istana Haus Darah. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Kamu bisa mengalahkan Hou Tianxia, kamu memang tidak sederhana. Pria muda yang berdiri di tengah tersenyum tipis, dan ada cahaya haus darah di matanya. Tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa menghentikan kami. 9 murid inti Istana Haus Darah, Ye Chen tersenyum, tetapi kesadaran sudah menyebar. Ye Chen mencari Huo Zun, murid hebat Istana Haus Darah yang memiliki kekuatan yang sama dengan Jining Suang. Menurutnya, masih ada beberapa lawan jika Ye Chen tidak bergerak. Ye Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Huo Zun. Namun, setelah menyapu area, Ye Chen tidak menangkap napas Huo Zun sama sekali. Dengan cara ini, Ye Chen merasa lega. 9 murid inti Istana Haus Darah sudah mengangkat kaki mereka bersama-sama dan berjalan perlahan, tidak hanya pernapasan yang disinkronkan, tetapi bahkan langkah-langkahnya konsisten. Pemahaman diam-diam seperti itu luar biasa. Dengarkan kakek naga, tidak ada orang yang berpura-pura dipaksa mati. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang merah Cixiao. Bocah sombong. Kakek naga memarahi. Ye Chen tersenyum, dan matanya menjadi dingin seketika, seperti hantu, dan langsung menyerang seorang murid kuil Haus Darah. Tanpa sepatah kata pun, pedang tiba-tiba menusuk. Namun, yang tidak dia duga adalah kecepatan murid itu benar-benar tidak lambat dan dia merunduk. Bisakah kamu cepat lagi? Ye Chen mencibir. Di tempat, bahu murid inti kuil Haus Darah tertusuk. Ya, ada penyimpangan. Bahkan Ye Chen tidak bisa memikirkan alasan mengapa ada penyimpangan, tetapi setelah melihat lebih dekat, Ye Chen menemukan bahwa tubuh murid itu ditutupi dengan lapisan aneh baju besi berwarna darah, yang justru karena baju besi berwarna darah. Ye Chen bergegas maju, dan serangan naga membalikkan murid itu dengan satu telapak tangan. Ayo pergi serang bersama. 9 murid inti Istana Haus Darah bergegas menuju satu sama lain, mencetak segel mereka, dan mengerahkan kekuatan magis yang kuat, baik cetakan telapak tangan, bayangan tinju, atau tenda pedang, dan menekan Ye Chen. Ye Chen melambaikan pedang sekaligus, dan metode kacau dan tak terbatas juga bekerja sama. Berbagai formasi pedang pertahanan bergabung dengan formasi pedang serangan. Kekuatan pertahanan periode ditumpangkan satu sama lain, membuat mereka lebih solid.
Serangan para murid Kuil Haus Darah menghantam formasi pedang pertahanan Ye Chen, tetapi mereka gagal menerobos. Melihat kehebatan Ye Chen, 8 orang segera bubar, masing-masing menempati 8 arah, dan kemudian setiap orang memegang pedang pembunuh. Mereka satu tangan, dengan pedang vertikal di depan, dan tindakan mereka luar biasa konsisten. Segera, pedang ki berwarna darah mulai menembak, dan ada kilatan tenda pedang. Di kaki mereka, ada juga formasi besar yang bisa diserang dan dipertahankan. 9 murid inti melakukan formasi bersamaan untuk menekan Ye Chen. Susunan pedang itu bagus. Ye Chen tersenyum, tapi aku harus bertarung. Setelah itu, tubuh Ye Chen telah bersembunyi di ruang dan waktu, tetapi Ye Chen tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersama mereka, tetapi Ye Chen siap menggunakan misteri pembunuhan kesombongan untuk menghancurkan susunan pedang mereka. Melihat Ye Chen menghilang, wajah 8 orang itu tiba-tiba membeku. Saat darah berceceran, salah satu murid di Kuil Haus Darah kepalanya telah terpenggal. Mundur. 7 orang yang tersisa di Aula Haus Darah buru-buru mundur, dan pada saat yang sama mengorbankan semangat mereka, dan kemudian mengerahkan kekuatan mereka bersama. Momentum 7 orang bersatu, menghancurkan ruang seluas 100 meter persegi. Ye Chen tidak berdaya dan dipaksa keluar. Begitu Ye Chen muncul, Ye Chen menembus ruang dengan pedang, dan Ye Chen hampir tidak terdeteksi. Itu adalah percikan darah lagi, dan murid inti kedua di Istana Haus Darah mati tempat, dan hatinya ditembus oleh Ye Chen dengan pedang, dan bahkan tidak ada teriakan. 6 murid yang tersisa bergegas, dan senjata spiritual membidik Ye Chen. Aku juga memilikinya. Ye Chen mencibir dan berpikir, panci besi besarnya, oh tidak, yang paling penting adalah tekanan 100.000 kilo, yang membenturkan senjata spiritual dari 6 murid kuil yang haus darah ke tanah. Ini sangat kuat. Murid kuil haus darah berubah warna lagi dan buru-buru mundur. Ye Chen bergegas dan pedang mendekati salah satu murid inti Istana Haus Darah. Tentu saja, tepat ketika pedang itu hendak menembus murid itu, 2 jari putih panjang muncul tiba-tiba, mencengkeram pedang Ye Chen, lalu menjentikannya sedikit, membawa Ye Chen mundur selangkah. Orang ini sangat kuat. Mata Ye Chen menyipit sejenak, menatap ke angkasa. Segera ruang itu dipelintir, dan seorang pria muda berbaju putih berjalan perlahan. Begitu dia melangkah keluar, alis Ye Chen semakin mengerutkan kening. Ye Chen jelas merasa pemuda itu mempunyai tubuh yang hebat, seolah-olah dia merasakan semacam ancaman, atau merasakan semacam depresi abnormal. Ye Chen tahu bahwa itu adalah penindasan dari garis keturunan. Ketika dia menghadapi Jining Suang hari itu, Ye Chen merasa seperti ini. Bukankah pria ini Huo Zun? Ye Chen bergumam sambil menatap pria itu, pria muda berbaju putih yang keluar agak aneh. Tubuhnya tidak memiliki fluktuasi dalam napasnya. Rambut hitamnya seperti air terjun yang mengalir, matanya gelap dan dalam seperti langit berbintang yang luas, dan dia dikelilingi oleh semacam cahaya dingin. Di belakangnya melihat penglihatan yang besar dan aneh. Layak menjadi murid suci dari Kuil Haus Darah. Ini benar-benar tidak mudah. Ye Chen bergumam di dalam hatinya. Kakek naga berkata, jika kamu ingin mengalahkannya, kamu harus menunjukkan semua kartumu. Dia memiliki tubuh asli Taiyin. Saat Ye Chen mengerang, suara kakek naga tiba-tiba terdengar. Hari itu, dia pergi ke Sekte Zhengyang untuk menantang Jining Suang pemilik tubuh roh mistik, dan dialah yang tak terkalahkan dalam 900 putaran melawan Jining Suang. Itu dia.
Mata Ye Chen berkedip tiba-tiba. Tidak heran aku merasa pembuluh darahku ditekan. Tidak heran aku bahkan tidak bisa melihat dengan mata roda abadi. Ada kekuatan kuat yang tersembunyi di tubuhnya yang membuat orang berdebar-debar. Itulah kekuatan tubuh Taiyin, kakek naga menjelaskan secara singkat, seperti tubuh roh mistik memiliki kekuatan dewa. Dengan begitu banyak kekuatan supernatural berbakat dan jurus terlarang, hal yang sama berlaku untuk tubuh asli Taiyin. Dia memiliki kekuatan Taiyin, memiliki banyak jurus terlarang. Tubuh Taiyin dengan darah legendaris benar-benar tidak sederhana. Bocah, hati-hati, bakat alami Taiyin dan jurus terlarang bukanlah lelucon. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau bisa lari. Mengerti? Ye Chen sedikit mengangguk, tidak berani peduli sama sekali. Huo Zun memberinya perasaan yang sama dengan Jining Xuang, yaitu depresi ekstrim. Apakah ada kata terakhir yang ingin diucapkan? Huo Zun tersenyum sedih, dan memutar lehernya dengan nyaman, tanpa menatap lurus ke arah Ye Chen sama sekali. Mungkin dari sudut pandang orang luar, Huo Zun sombong, tetapi Ye Chen sangat jelas bahwa Huo Zun benar-benar memiliki kekuatan itu. Di mata Huo Zun, selain Yin Ziping, mungkin satu-satunya lawan yang dia identifikasi adalah mantan kekasihnya, Jining Xuang pemilik tubuh roh mistik. Mengenai pengabaian Huo Zun, Ye Chen mencubit telinganya dengan santai. Huo Zun berkata, karena tidak ada kata-kata terakhir, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Huo Zun tersenyum pelan. Melihat bahwa di bawah kaki Huo Zun, es terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tetapi tubuhnya naik perlahan, dan gas hitam yang bergulir muncul, membentuk lautan yang mengamuk. Samudra hitam ini memang luar biasa. Seperti Shanghai, sangat dingin, dan keberadaannya telah menyebabkan suhu antara langit dan bumi turun tajam. Udara yang mengalir telah berubah menjadi residu es dengan mata telanjang. Tampaknya telah menjadi dunia es. Huo Zun menginjak laut hitam ini seperti seorang raja, tertinggi, menghadap ke dunia. Ini lautan kematian. Kakek naga mengerang, nak. Hati-hati, jangan ditelan oleh lautan hitam ini, kalau tidak kamu akan dihancurkan menjadi ketiadaan. Aku bisa melihatnya. Ye Chen menghela nafas. Meskipun lautan hitam itu dalam bentuk Qi, setiap helai berat seperti gunung, dan bahkan kekosongan tidak dapat menahan tekanan, dan itu runtuh. Huo Zun berkata, kamu bisa mengalahkan Hou Tianxia, jadi jangan mengecewakanku. Huo Zun memutar lehernya dan melangkah keluar perlahan. Dan saat dia mengangkat kakinya, lautan laut mendung yang bergulung-gulung juga jatuh, menelan dunia, dan menenggelamkan Ye Chen di tempat. Wah, membuatku takut. Ye Chen mendorong kembali tanpa pukulan. Ye Chen meninju lautan hitam, tetapi tidak dapat membuat riak, seolah-olah Ye Chen telah meninju ke udara, kekuatan 8 pukulan malapetaka benar-benar dibersihkan, dan Ye Chen tidak bisa menghentikan lautan hitam. Ya, ini menarik. Ye Chen tidak berhasil dalam satu pukulan, dan dengan cepat mundur, dan kemudian ada kilatan cahaya di bawah kakinya. Melihat bahwa langit dan bumi gelap pada saat ini, menunjukkan langit berbintang-bintang yang bersinar mengalir turun, dan lautan bintang emas berkumpul di bawah kaki Ye Chen dan Ye Chen berdiri di atasnya seperti seorang raja. Aku benar-benar membencimu. Huo Zun tersenyum main-main, dan kemudian menginjak lautan hitam untuk bergegas menyerang. Apakah kamu masih meremehkanku? Melihat serangan Huo Zun, Ye Chen juga sangat kuat. Ye Chen bergegas dan langsung pergi ke Huo Zun. Boom!
Segera, lautan berbintang dan lautan hitam bertabrakan. Kedua belah pihak mengerikan, saling berhadapan dan menelan satu sama lain. Boom! Adapun Ye Chen dan Huo Zun, mereka juga bertarung. Dengan seringai Huo Zun, menyerang dengan serangan jari, meskipun itu hanya jari sederhana, itu berisi banyak metode rahasia, yang kekuatannya merusak. Meskipun Ye Chen berusaha keras untuk melarikan diri, tubuhnya menyembul keluar dari lubang darah. Selain itu, yang mengejutkan Ye Chen adalah masih ada udara hitam di lukanya, dan ada cahaya hitam, yang tidak hanya membuat lukanya sulit sembuh, tetapi juga menghilangkan esensi di tubuhnya. Apakah ini kekuatan dari lautan hitam? Ye Chen bergumam. Huo Zun datang dengan tenang, langkahnya lambat, dengan santai, sosoknya bahkan lebih tidak terduga. Ye Chen berkata, "Aku kembalikan jarimu." Bagaimana Ye Chen bisa menderita? Kau memukulku, dan aku akan membalasnya. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, udara keemasan bertahan di jari telunjuk, dan metode rahasia seperti serangan jari, beroperasi pada saat yang bersamaan. Namun, meskipun serangan jari ini sangat sombong, sebelum Ye Chen memukul Huo Zun, serangan jari dihancurkan oleh kekuatan yang kuat dan misterius. Ye Chen melihat ini, dan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan lari. Kekuatan Huo Zun tidak biasa, dan Ye Chen tidak mampu mengalahkan Huo Zun, dengan bertarung tanpa mengeluarkan jurus untuk mengungkapkan identitasnya. Ye Chen menghilang menggunakan jurus ruang dan waktu. Apakah kamu ingin pergi? Huo Zun telah melangkah keluar, dan tiba-tiba muncul lebih dari 10 kaki jauhnya dari Ye Chen. Ye Chen terkejut, melihat Huo Zun dapat mengejarnya. Huo Zun menyeringai, dan mencetak segel dengan satu tangan. Ketika serangan dilepaskan, seluruh dunia sedikit menggigil. Segera, Ye Chen, yang berjalan di depannya, hanya merasa bahwa ruangnya telah terbalik. Dia yang baru saja melarikan diri beberapa ratus kaki, terbalik kembali, dan belum menstabilkan tubuhnya. Di tempat, tubuh Ye Chen sekali lagi memuntahkan darah. Kamu luar biasa. Ye Chen dengan cepat mundur. Kamu tidak bisa pergi. Mulut Huo Zun memancarkan sedikit drama dan mengeluarkan serangan sebelumnya yang melukai Ye Chen. Aku telah menderita kerugian, dan aku tidak akan mengulangi untuk yang kedua kalinya. Ye Chen mencibir, dan segera mengeluarkan wadah besi besar, dan tekanan 100.000 kilogram muncul. Dan pada saat ini, Ye Chen sudah menyingkir, dan Ye Chen tidak siap untuk melawan Huo Zun karena Ye Chen tidak perlu memukulnya dengan keras. Namun, Ye Chen masih meremehkan metode Huo Zun. Di belakangnya, Huo Zun masih bisa mengejar. Jadi, dia juga bisa menggunakan jurus ruang dan waktu. Ye Chen kaget dan kaget. Pada saat ini, Huo Zun menyerang lagi, dengan dorongan telapak tangan dan mengenai Ye Chen. Kamu luar biasa. Ye Chen bangkit, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan lari. Di belakangnya, Huo Zun masih mengejar, jarak yang bisa dia lewati jauh di luar imajinasi siapapun. Aku akan membuat kau berhenti mengejar. Ye Chen, yang melarikan diri di depannya, tiba-tiba berbalik, dan kekuatan kuat wadah besi muncul. Itu masih di bawah tekanan 100.000 kilogram, tetapi kali ini tekanan wadah besi mengenai ruang dan waktu. Begitu ruang runtuh, mereka yang melakukan pergerakan ruang harus terlibat. Runtuhnya ruang mencegah Huo Zun bergerak di ruang dan waktu, dan begitu Huo Zun pingsan, Huo Zun dengan cepat menyerah, sehingga alih-alih semakin dekat dengan Ye Chen, jaraknya menjadi lebih terpisah lebih jauh.
Ye Chen mencibir, aku tidak punya waktu untuk menemanimu bermain. Di depan, Ye Chen telah terbang jauh. Apakah kau sudah merasa lolos dariku? Wajah Huo Zun suram, menyapu lautan hitam yang bergulir, dan bergegas menuju Ye Chen. Kemanapun dia lewat, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, dihancurkan menjadi abu terbang oleh lautan hitamnya. Terbang